Hai, welcome to my channel. Jadi di video kali ini saya akan membahas mengenai enema. Nah, teman-teman di sini mungkin masih ada yang asing ya dengan kata enema. Nah, jadi langsung aja ya. Sebenarnya enema itu apa sih? Nah, jadi enema itu adalah pemberian zat dalam bentuk cair ke dalam rektum. Lalu fungsinya untuk apa? Nah, jadi umumnya enema ini digunakan untuk meredakan dan mengobati konstipasi. Selain itu juga digunakan untuk membersihkan usus sebelum proses pembedahan atau operasi, dan untuk menghantarkan obat yang akan menghasilkan efek terapi tentunya, baik lokal maupun sistemik. Nah, lokal ini seperti melunakkan feses yang keras, jadi bekerjanya itu setempat. Sedangkan untuk sistemik itu seperti dapat digunakan untuk menurunkan suhu tubuh. Nah, tadi kan disebutkan bahwa salah satu fungsi dari enema ini yaitu untuk meredakan dan mengobati konstipasi. Nah, di sini mungkin teman-teman udah tidak asing lagi dengan kata konstipasi. Jadi di sini saya akan meluruskan aja. Jadi meluruskan pemahaman dari teman-teman bahwa konstipasi ini adalah pembuangan tinja yang keras ya, dengan frekuensi yang kurang dari biasanya. Nah, jadi yang biasanya teman-teman BAB-nya seminggu 7 kali tanpa mengejan, namun saat mengalami konstipasi, frekuensinya itu menurun menjadi 2 kali, bahkan sekali dalam seminggu. Nah, jadi apabila konstipasi ini dibiarkan terus-menerus atau tidak diobati, hal tersebut akan mengakibatkan risiko seperti risiko wasir dan rentan terjadi robeknya kulit pada dinding anus. Nah, jadi kapan kita bisa mengobati konstipasi dengan enema? Nah, jadi enema ini dapat diaplikasikan ketika sedang mengalami konstipasi kronis, jadi sudah lama konstipasinya, bahkan parah, dan sudah mencoba metode lain yang lebih mudah tentunya, namun tetap tidak membaik. Jadi misalnya teman-teman sudah mengalami susah buang air besar itu sejak 5 hari yang lalu, dan sudah banyak mengkonsumsi makanan-makanan yang berserat seperti buah dan sayuran, dan juga sudah minum air yang cukup. Nah, tapi gejalanya itu belum membaik juga, maka disarankan untuk mengobati konstipasinya dengan enema ini. Dengan demikian, pengobatan konstipasi ini diperlukan untuk melancarkan BAB dan mencegah implikasi jangka panjang seperti volume feses yang besar di rektum, wasir, maupun luka pada anus. Nah, selanjutnya gimana sih cara untuk mendapatkan enema? Nah, jadi obat enema ini yang sudah jadi dan digunakan untuk mengatasi sembelit atau konstipasi ini dapat diperoleh pada fasilitas kefarmasian seperti apotek, rumah sakit, puskesmas. Selanjutnya cara menyimpan enema. Nah, jadi enema ini disimpan di tempat yang sejuk, kering, terhindar dari sinar matahari secara langsung, tidak terjangkau oleh anak-anak, dan disimpan dalam wadah yang tertutup rapat tentunya. Untuk lama penyimpanan, jadi enema ini sebaiknya disimpan sebelum tanggal kadaluarsa pada kemasan. Nah, namun hal ini berlaku apabila kemasannya itu belum dibuka, jadi masih tersegel. Namun apabila sudah dibuka, itu diharapkan agar segera digunakan. Berikut ini adalah contoh enema yang sering digunakan di Indonesia untuk mengatasi sembelit. Nama obatnya yaitu Microlax Gel. Kandungannya ada natrium lauryl sulfoasetat, natrium sitrat, asam sorbat, sorbitol, dan PEG 400. Indikasinya yaitu untuk konstipasi atau sulit buang air besar. Dosisnya pada dewasa dan anak di atas 3 tahun itu 1 tub, yaitu 5 mili. Nah, obat ini itu termasuk golongan obat bebas, jadi dapat dibeli tanpa resep dokter. Namun perlu diperhatikan bahwa obat ini hanya digunakan bila benar-benar diperlukan dan hanya untuk penggunaan jangka pendek. Nah, hal itu perlu diingat. Adapun efek samping yang dapat dialami oleh pengguna obat enema ini seperti sakit perut, perut kembung, mual, muntah, dehidrasi. Nah, jadi harus tetap diimbangi ya dengan minum air putih yang cukup untuk mencegah dehidrasi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai cara penggunaan enema. Jadi pertama-tama kita cek dulu kemasannya. Pastikan penggunaan ini sebelum tanggal kadaluarsa yang tertera pada kemasan. Lalu cuci tangan dengan sabun dan air untuk menjaga kebersihan dan mencegah terjadinya infeksi. Kemudian lepaskan pakaian dari pinggang ke bawah, berbaring miring ke arah kiri,
luruskan kaki kiri, tekuk kaki kanan hingga lutut menyentuh dada. Nah, posisi ini akan memudahkan masuknya enema ke dalam rektum karena mengikuti anatomi usus besar. Untuk gambarnya bisa dilihat di slide ya. Langkah yang ketiga yaitu buka penutup enema, keluarkan sedikit cairan atau isinya dengan cara ditekan sedikit kemasannya, lalu oleskan pada bagian ujung aplikator. Nah, tujuannya untuk membasahi sehingga saat masuk melewati lubang anus itu tidak sakit. Jadi supaya masuknya itu lancar. Selanjutnya untuk langkah keempat yaitu angkat bokong bagian atas, kemudian masukkan aplikator atau ujung tube ke dalam rektum secara perlahan-lahan, kurang lebih sedalam 2-3 cm, kemudian pencet kemasan sampai obat seluruhnya keluar. Nah, jangan menekan kemasan dulu sebelum aplikator masuk ke dalam rektum. Langkah yang kelima yaitu tarik perlahan-lahan aplikator keluar dari anus dengan keadaan kemasan tetap terpencet ya. Nah, tujuannya agar obat yang sudah berada dalam rektum itu ya tidak masuk lagi ke dalam kemasan enema. Jadi apabila obatnya masuk lagi ke dalam kemasan, nah obatnya jadi tidak akan efektif, tidak akan memberikan efek. Nah, untuk langkah keenam itu pertahankan posisi selama 10-15 menit. Kemudian cuci tangan kembali dengan sabun dan air setelah selesai menggunakan obat ini. Nah, selanjutnya ada perhatian khusus dalam menggunakan obat ini. Yang pertama, setelah penggunaan obat sebaiknya tidak melakukan aktivitas di luar rumah terlebih dahulu. Karena obat enema ini akan bereaksi cepat, menimbulkan rasa ingin buang air besar. Nah, responnya itu terjadi kurang lebih 1-2 jam setelah penggunaan. Yang kedua, penggunaan obat enema ini hanya melalui dubur ya, bukan untuk diminum atau dimasukkan ke dalam vagina. Yang ketiga, digunakan bila benar-benar diperlukan dan hanya untuk penggunaan jangka pendek. Yang keempat, periksakan ke dokter apabila setelah 2 hari itu konstipasinya belum membaik. Dan yang terakhir, bisa hubungi tenaga kesehatan, bisa dokter atau apoteker apabila terjadi pendarahan setelah penggunaan enema atau mengalami efek samping yang tidak dapat ditoleransi. Selanjutnya yaitu cara pembuangan. Nah, setelah digunakan, kemasan dapat dibuang ke tempat sampah dengan menghilangkan segala informasi atau label yang tertera pada obat. Nah, jadi kemasannya itu dirusak dulu untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Karena penggunaan enema ini hanya 1 kali pakai, nah jadi tidak bisa digunakan lagi pada orang lain ya. Nah, setelah digunakan, diharapkan langsung dibuang atau pembuangannya juga dapat dilakukan dengan cara dikembalikan ke apotek terdekat. Seperti itu. Nah, berikut merupakan daftar pustaka yang kami acu. Oke, terima kasih sudah menonton channel ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih.